dikasih satu ring yang namanya kebijakan gitu para kanca, karena kesananya nggak ada, harus ada ring di ujung seperti itu para kanca. Nah jadi di sini dipertegas bahwa ketika membicarakan rasa aku itu akan berujung pada keheningan, ketiadaan gitu, bimbang gitu, kebimbangan gitu. Ketika kita memakan gula, gitu, kita itu menjadi objek sekaligus menjadi subjek para kanca. Subjeknya kita, tapi objeknya ada di dalam diri kita juga, berupa rasa gitu, dan kita ketika sudah menyatu gitu, sudah mengkonfirmasi rasa gitu, oh ini rasanya manis gitu, tapi itu bukan di luar diri kita gitu, sehingga kita menarasikannya susah. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan kembali melanjutkan pendalaman sang wali tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, melalui suluk linglung, yaitu gubahan Iman Anom, yang dikutip dari kitab Duryat yang merupakan tulisan dari Sunan Kalijaga para kanca. Bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan linknya ada di bawah, atau kunjungi playlist suluk linglung Sunan Kalijaga para kanca, dan direkomendasikan untuk menonton secara runut dari awal seperti itu para kanca. Dan sekarang kita sudah sampai pada pupuh kinanti ma'rifatul yakin dan iman hidayat para kanca. Dan kita akan melanjutkan dalam video ini pupuh kinanti tersebut. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkasa, Sandang Pangan, Sarimane, Saumi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Di part sebelumnya, Nabi Khidir mengakhiri pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan memberi penjelasan pada Sunan Kalijaga para kanca, dan saya akan bacakan ulang. Tanda-tanda adanya Allah itu ada pada dirimu sendiri. Harap direnungkan dan diingat betul. Asal muasal alif itu akan menjadikan dirimu bersusah payah selagi hidup. Budi jati sebutannya, yang tidak merasa menimbulkan budi atau usaha untuk mengatasi lika-liku kehidupan. Seperti itu di akhir dari video sebelumnya para kanca. Dan kita akan melanjutkan ke pupuh kinanti selanjutnya para kanca. Nah di sini sudah masuk ke lisannya, bisa dibahasakan sebagai yang keluar dari Nabi Khidir alaihissalamnya para kanca. Kalau sebelumnya itu ternyata ditutup dengan bahwa yang diutarakan itu adalah firman Allah para kanca. Nah, kali ini Nabi Khidir membicarakan dari diri Nabi Khidir dan Syekh Melaya, dalam hal ini Sunan Kalijaga para kanca. Di bait berikutnya adalah orang yang senang membicarakan dan memuji dirinya sendiri akan dapat melemahkan semangat usahanya. Antara tidak dan iya penuh kebingungan. Johar budi atau mutiara budi adalah bila sudah mengetahui budi iman, yaitu menjalankan segala tingkah laku
dengan didasari keimanan pada Allah, sementara alit tercipta karena sudah menjadi suratan ketentuan yang digariskan. Jadi seperti ini para kancah, analoginya itu untuk mempermudah. Ketika kita bercermin, semua yang terlihat itu ada di dalam cermin itu para kancah. Akan tetapi tidak beserta rasa. Di sana tidak ada rasanya di balik cermin, dan tidak ada akunya di sana gitu para kancah. Nah, kalau dalam konteksnya suluk linglung ini, kehidupan itu seperti cermin, akan tetapi di sana ada rasa. Di sana ada rasa aku juga para kancah. Nah, sehingga yang dibalik cermin itu merasakan ada rasa aku di sana, tetapi bukan aku yang sesungguhnya. Seperti itu para kancah. Seperti yang dibahas di video sebelumnya, bahwa entitas aku di dalam diri ketika kita lacak itu sebetulnya adalah tidak ada para kancah. Kita tidak akan menemukan entitas rasa aku di dalam diri kita gitu. Nah, sama halnya ketika bercermin gitu. Ketika kita itu ada di balik cermin, rasa aku tuh nggak ada di sana gitu. Maksudnya ketika ini dianalogikan seperti cermin, akan tetapi cermin kehidupan ini berikut rasa akunya terkopi di sana, akan tetapi itu tidak ada sebetulnya gitu para kancah. Sehingga ketika membicarakan dirinya itu malah akan membingungkan karena tidak ada gitu. Orang yang senang membicarakan dan memuji dirinya akan dapat melemahkan semangat usahanya antara tidak dan iya, dan penuh kebimbangan karena tidak ada menunjuk sesuatu yang tidak ada. Seperti itu karena yang aslinya ada di balik cermin. Di balik cermin itu maksudnya di luar, kita di dalam cermin. Nah, aku yang aslinya tapi itu adalah analogi para kancah untuk mempermudah kita memasuki suluknya gitu. Jadi kita adalah, kalau dalam ilmu martabat 7 itu ada istilah mi'ratul hayati gitu para kancah. Jadi cermin kehidupan. Nah, kita ini adalah cermin, akan tetapi rasa akunya ikut terlibat di dalamnya, tapi sebetulnya entitasnya tidak ada gitu. Jadi ketika kita mencari-cari aku, ya otomatis akan kebingungan. Apalagi membicarakan aku, membicarakan rasa aku, memuji-muji dirinya sendiri sebagai aku gitu. Sementara tidak ada. Makanya di sini dijelaskan bahwa akan melemah usahanya gitu, karena tidak akan mendapati apa-apa. Akan ketemu kosong lagi. Aku gini tapi nggak ada. Aku gini tapi nggak ada. Kosong dan kosong gitu. Makanya outputnya, dampaknya itu adalah malah melemahkan dan bingung antara iya dan tidak gitu. Kalau kita intip filsafat barat gitu, kalau Socrates itu kan polanya konon gitu, bukan pola menulis atau pola mau ini gitu, tapi polanya itu berdialog. Beliau polanya tuh selalu mengajak orang-orang untuk berdialog, untuk menyadarkan hal-hal bijak gitu barangnya. Nah, ketika beliau itu akan selalu mendorong kita untuk masuk tuh, maksudnya terus apa lagi, lalu bicara lagi panjang lebar, lalu Socrates mengembalikan lagi, terus apa lagi. Ketika terus apa lagi, orang akan kebingungan para kancah. Misalnya contohnya gitu, oh saya mau jadi camat misalnya gitu para kancah. Oh bagus gitu. Terus setelah jadi camat mau ngapain? Oh akan begini akan menghidupkan kesejahteraan. Terus setelah sejahtera mau ngapain? Terus. Maka orang itu akan kebingungan. Seperti itu gitu kalau polanya Socrates. Nah di sana barulah dikasih satu ring yang namanya kebijakan gitu para kancah, karena kesananya nggak ada, harus ada ring di ujung. Seperti itu para kancah. Nah jadi di sini dipertegas bahwa ketika
ketika membicarakan rasa aku itu akan berujung pada keheningan, ketiadaan gitu, bimbang gitu, kebimbangan gitu. Nah, ketika sudah mengetahui mutiara budi kalau dalam Pupuk Kinanti itu gitu, yaitu menjalankan segala tingkah laku yang didasari kepada keimanan kepada Allah. Jadi ringnya adalah ya sudah menjalani saja yang penuh kesadaran bahwa berada di dalam lingkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringnya adalah kesadaran itu yang dijelaskan sama Nabi Khidir itu para kanca di dalam konteks ini gitu. Nah, sementara alif tercipta sudah menjadi suratan ketentuan yang digariskan. Nah, si alifnya itu memang sudah ada, ya artinya bukan wilayah kita. Di sini kita seperti di stop gitu. Udah jangan maju lagi. Seperti itu para kanca. Jadi sudah bukan ranahnya seperti itu. Karena memang harus ada ujung, harus ada ringnya, harus ada di ujung tuh harus direm gitu para kanca. Karena kalau bahasanya siapa ya itu yang saya lupa, tapi bahasanya itu jangan seperti pemuda Mesir yang bersungut-sungut untuk membongkar tirai di balik altar, seperti itu para kanca, bahasanya seperti itu. Kalau kita ininya ke sana gitu, mengkonfirmasi. Nah, kemudian sesungguhnya alif itu tetap kelihatan ada. Adanya tidak dapat berubah, itulah yang disebut alif. Apa ya kalau digambarkan alif itu sebagai rasa aku itu, yang hidup dan berdiri sendiri itu, si aku ini itu, ya dianya mah nggak berubah, tetap begitu, seperti itu para kanca. Si aku yang di luar cerminnya itu udah ya begitu, seperti itu. Jadi yang di dalam itu pantulan gitu, tapi bedanya kalau kita bercermin itu rasa tuh nggak ikut ada di sana gitu. Tapi kalau kehidupan nyata ini, cerminnya miratul haya'inya itu rasanya ikut ada di sana. Nah, rasa akunya pun bahkan ikut, seperti itu gitu. Adapun bila terjadi perubahan, itulah yang disebut alif adi yang menyesuaikan diri dengan keadaanmu. Nah, di sini muncul kosakata baru yang istilahnya adalah alif adi para kanca. Apa yang seperti di video sebelumnya itu ada johar awal, johar akhir, seperti itu para kanca. Nah, johar awal itu tidak berubah gitu. Nah, johar akhir itu bisa terjadi perubahan di sana gitu. Jadi kenapa yang ini berubah-ubah? Karena ini udah bukan johar awal lagi dan ikut berubah dengan irama kehidupannya gitu. Tapi ini satu hidup satu mati, bahkan sehidup semati. Jadi satu kesatuan sebetulnya alif dan alif adi ini gitu, yang menyesuaikan diri dengan keadaan. Seperti itu para kanca wejang. Saat Nabi Khidir terhadap Syekh Melaya gitu. Lalu bergerak menuju mutiara awal atau johar awal, yaitu di sini nih. Lalu bergerak menuju mutiara awal. Gimana ya? Jadi ada istilah tapi harus menggunakan kosakata barat seperti itu para kanca. Dan lagi-lagi kita tegaskan bahwa walaupun kita sedang melakukan pendalaman di belahan bumi timur, akan tetapi bukan antagonisnya barat, seperti itu para kanca. Jadi kita hanya sedang melakukan pendalaman di belahan bumi timur saja gitu para kanca. Dan ketika kita butuh literasi dari barat, ya kita gunakan juga seperti itu. Dan ini lagi-lagi kita menjadikan ini sebagai salah satu masukan saja para kanca. Dan lagi-lagi diingatkan bahwa ini pun banyak bahu yang kita pinjam, seperti itu para kanca. Jadi kita tetap harus hati-hati dan tenang, jangan terlalu
masuk dan jangan terlalu memegang dalam genggaman, seperti itu kira-kira para kanca. Nah, di sini dibutuhkan kosakata itu yaitu sua objek para kanca. Jadi ketika yang awal itu kosong, tidak ada apa-apa. Sang subjek itu tidak merasakan apa-apa ketika tidak ada objeknya gitu para kanca. Kita itu tidak akan menjadi rasa kita, rasa aku kalau tidak ada ini semua. Ketika ada sesuatu di luar diri, di luar subjek, berarti itu objek. Berarti ada yang lain, baru muncullah kita gitu. Nah, sebelum ada objek, itu ada objek yang ada di dalam diri. Nah, itu disebut sebagai sua objek. Nah, mungkin saya belum menemukan kosakata yang tepat untuk di sini, tapi di penelitian di barat sana, filsafat barat itu ada kosakata sua objek. Sua objek itu seperti begini para kanca. Ketika kita memakan gula gitu, kita itu menjadi objek sekaligus menjadi subjek para kanca. Subjeknya kita, tapi objeknya ada di dalam diri kita juga, berupa rasa gitu, berupa rasa. Dan kita ketika sudah menyatu gitu, udah mengkonfirmasi rasa gitu, oh ini rasanya manis gitu. Tapi itu bukan di luar diri kita gitu, sehingga kita menarasikannya susah gitu. Menarasikan sua objek itu susah gitu. Ya manis tuh seperti itu para kanca, karena si objeknya sudah menyatu dengan diri kita gitu. Nah, ketika sua objek itu sudah terjadi, baru udah muncul dualitas, tapi masih di dalam diri. Nah, disitulah sudah mulai awal mula merasa ada para kanca. Di sini di tulisan itunya tuh sudah dimulai hidup. Seperti itu para kanca. Jadi sudah dimulai hidup karena ada rasa yang muncul tapi masih di dalam gitu. Getar awal, bahasanya tuh getar awal gitu. Nah, sebelum adanya ada di satu dimensi, selalu ada konsepsi ada yang sudah terprogram di dalam subjek ada itu sendiri. Jadi di sini saya memudahkannya seperti itu para kanca. Jadi sebelum adanya ada di suatu dimensi, adanya sesuatu yang ada di suatu dimensi. Jadi di awal itu dengan konsep ada dulu. Nah, itu yang konsep ada tadi itu adalah sua objek itu tadi, yang rasa manis yang hanya ada di dalam gitu. Oh, begini. Setelah begini baru selanjutnya. Tapi awal mula rasa ada di sana gitu para kanca. Nah, konsep itu harus sudah terprogram di dalam sua objek tadi itu gitu. Lalu dipantulkan untuk dapat dikenali sebagai objek barulah. Di situ johar awal kehidupan gitu. Nah, diprogram dengan oleh kehidupan dirinya sendiri. Jadi si johar awal itu seperti itu. Isinya konsep. Jadi yang terjadi itu sebetulnya sudah terjadi seperti itu para kanca. Yang terjadi itu sebetulnya sudah terjadi dulu dalam bentuk, kalau bahasa mudahnya itu program. Dalam bentuk program yang semuanya terjadi di johar awal itu. Ketika muncul pertama ada sua objek itu tadi, maka barulah titik awal kehidupan itu, getar awalnya di sana terjadi. Lalu dan seterusnya seperti tadi muncul alif adi dan seterusnya, barulah itu terbentang red. Tapi sebetulnya sudah ada di awal. Seperti itu yang ingin disampaikan di sini gitu. Tapi lagi-lagi sebetulnya bebas para kanca, artinya silakan para kanca memiliki hal lain. Kita semerdeka mungkin seperti itu para kanca, dan kita pun membutuhkan literasi lain juga gitu. Barangkali para kanca punya literasi yang lain, silahkan komen dengan baik di bawah untuk melengkapi narasi-narasi tersebut para kanca. Nah, program itu sudah dibuat di awal, yang itu bersumber dari dirinya sendiri, yaitu jauhar awal, seperti itu para kanca. Jadi kenapa serumit ini? Karena memang bahasanya itu bahasa puitis, bahasa suluk para kanca, bahasa tatanan bahasa yang memang harus perlahan-lahan karena menarik diri untuk masuk ke sana. Dan di sini dikisahkannya itu adalah
Nabi Khidir kepada Syekh Melaya, seperti itu para kanca. Nah di sini Syekh Melaya pun masih ini gitu, masih apa? Karena kerumitan tadi gitu, mungkin perlahan-lahan tapi tetap mengalami benturan, sehingga Syekh Melaya melontarkan pertanyaan lagi para kanca. Karena memang sejujurnya kita pun ketika berada di titik ini pasti makin banyak lagi gitu, makin banyak hal-hal yang butuh dikonfirmasi. Jadi sebetulnya bukan kita anggaplah kita kesampingkan kosakata kritis gitu, tapi sebetulnya bukan kritis itu, makanya kita kesampingkan. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah alat konfirmasi para kanca. Makanya butuh nanya seperti itu. Nah di sini Syekh Melaya membalikan kepada Nabi Khidir, jika demikian adanya, lalu kenapa ada kewajiban kepatuhan yang harus dijalani? Nah dalam konteks di Pupuh Kinanti itu langsung lugas, di situ ada kosakata. Terus kenapa kita harus sholat gitu? Saya melayani itu langsung konteksnya itu langsung ada itu, langsung. Terus ngapain kita harus sholat seperti itu para kanca? Karena kan semua sudah dirunut ke sana. Itunya konsepnya udah dari awal lalu kemudian terbentang jadi alif adi dan seterusnya yang mengalami proses pendewasaan para kanca. Nah di sini langsung, terus ngapain kita patuh kalau bahasa hari-harinya seperti itu para kanca? Terus ngapain kita harus menjalani kepatuhan? Nah kalau Syekh Melaya di dalam Pupuh Kinanti itu, terus ngapain kita harus sholat seperti itu? Tapi konteksnya adalah kalau kita kaji lagi itu adalah kata sholat itu yang di sini dalam konteks Pupuh Kinanti, kata sholat itu adalah rangkuman dari berbagai kepatuhan seperti itu para kanca. Jadi kalau lebih bahasa hari-harinya adalah terus ngapain kita menjalani kepatuhan gitu. Seperti itu kata Syekh Melaya gitu. Karena kan toh semuanya sudah rapih, semuanya sudah terjadi di awal gitu. Semenjak dari ada rasa getaran awal tadi yang kita kita analogikan, kita contohkannya itu sebuah objek, tapi saya nggak tahu kosakata yang tepatnya apa gitu. Tapi dalam hal ini adalah subjek sekaligus menjadi objek seperti itu para kanca. Contohnya seperti tadi ketika kita ngemut gula gitu. Ketika kita ngemut gula, diri kita menjadi objek kita sendiri, bahwa kita merasakan manis. Gitulah, manis itu udah ada di dalam, sudah susah di luar. Nah ketika ada manis di dalam dan kita bisa merasakan ada objek di sana tapi berada dalam diri kita, itulah getaran awal. Itu yang terjadi di johar awal. Seperti itu. Nah akhirnya ketika Syekh Melaya mengembalikannya dengan pertanyaan, lalu ngapain kita sholat? Lalu ngapain kita berada di rentetan kepatuhan itu? Gitu. Nah di sini Syekh Melaya kembali balik lagi menenangkan, kembali tenang, lalu dikisahkannya di sini dengan senyum khasnya gitu, dikisahkan di Pupuh Kinantinya gitu. Syekh Melaya langsung pada konteks runutan sholat para kanca. Nah itu kata Syekh Melaya itu sama kok seperti yang jalan ini gitu. Jadi jalan-jalan yang tadi rentang berjalan ini itu sama dengan sholat gitu. Jadi sebetulnya tuh kalau menurut senyumnya si sang Nabi Khidir itu harusnya tidak lagi dipertanyakan seperti itu para kanca. Karena apa? Karena kan yang dijalani sama. Perihal kegaiban dalam batin itu yang dijalani sama, bahwasanya berdiri tegak. Jadi kalau misalnya dibalikin lagi, kamu lagi berdiri enggak gitu. Batin kamu sedang berdiri enggak? Ke Syekh Melaya itu. Berdiri itu dalam arti sadar, sedang sadar enggak? Itu kan sadar. Ketika sadar berarti itu sedang berdiri tegak. Bukankah itu sama?
kata sang Nabi Khidir. Nah, berdiri tegak itu dalam keadaan sadar sebagai aku. Di sini jelas lugas di dalam buku Kinanti itu. Lah itu kan sama ketika kamu sedang bangun, dan maksudnya terjaga gitu. Itu kan bukannya sedang berdiri tegak dan berdiri sebagai aku. Jadi itu sebuah laku hari-hari gitu para kanca. Di sini menjelaskan seperti itu. Lalu bersedekap untuk menciptakan keheningan hati. Bukankah kita selalu seperti itu? Bukankah kita selalu seperti itu gitu? Diam dalam keadaan sadar, kita selalu berada di mana ada satu titik di mana kita selalu mengeningkan hati, mendiamkan gitu. Setelah mendiamkan lalu konsen. Dan kalau di hari-hari itu kadang kita ketika mau bicara atau mau apa, kita kadang ada yang melihat ke atas untuk beberapa detik. Kalau saya biasa ke bawah, atau siapa para kanca mungkin memiliki perbedaan. Nah, bukankah itu adalah bersedekap dan menciptakan keheningan hati dan berkonsentrasi seperti itu para kanca. Nah, lalu setelah itu menyatukan segala ucap dan gerak. Bukankah itu sebuah laku setiap hari seperti itu menurut penjelasan dari sang Nabi Khidir para kanca. Nah, kemudian setelah itu tunduk terhadap pencipta. Setelah berdiri, lalu bukankah kita selalu ruku? Pasti kita akan meng-cross check apa yang sudah kita lakukan, lalu kemudian kita membalikan ke dalam diri, merapihkan, tunduk ke dalam diri. Bukankah setiap saat kamu ruku seperti itu para kanca? Karena setiap saat itu kamu ruku, lalu bahkan ada sampai yang sedih dengan yang udah kita lakukan atau kita lihat dan sebagainya gitu. Bahkan sampai ada yang meneteskan air mata seperti itu. Bukankah itu kita sedang ruku seperti itu? Penjelasan sang Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kemudian setelah itu akhirnya berdampak pada ketenangan, berdiri dalam keadaan tenang seperti itu. Bukankah kita setiap saat seperti itu? Selalu begitu dari buku Kinanti. Nah, ketika itu runutan sampai situ terjadi, di sana rahasia iman mulai dapat diresapi. Jadi itu tadi para kanca. Jadi ketika kita misalnya habis mengucapkan apa, lalu mengkonfirmasi ke dalam diri berupa ruku tadi gitu. Lalu kemudian misalnya kita ada itu merapihkan kembali ada janji di sana, ada nobat nanti tidak akan begitu atau nanti akan lebih baik dan sebagainya. Itu kan semua terjadi dan itu proses ruku seperti itu para kanca. Nah, karena pada saat ruku itu di sana itu ada rahasia iman yang sudah mulai diresapi. Nah, jika itu tidak disadari gitu kata Nabi Khidir alaihissalam, itu akan menguap begitu saja seperti itu. Nah, disitulah kesadaran, proses itulah yang dimaksud dengan sholat itu seperti itu para kanca. Lalu habis itu kita apa? Lalu bersujud gitu. Jadi bersujud itu ketika kita misalnya tadi gitu sudah selesai, aduh kayaknya nggak seperti itu deh, kayaknya nggak gimana. Nah itu cahaya gitu para kanca. Di situ ada bermula dari kesadaran melihat cahaya gitu. Nah ketika itu tidak disadari, itu tidak akan menjadi sesuatu para kanca. Itu tidak akan menjadi sesuatu. Nah, ketika sudah melihat bermula dari kesadaran melihat cahaya, itulah kesadaran kepatuhan itu seakan-akan melihat Allah gitu para kanca. Nah, itulah proses sujud. Seperti itu para kanca. Nah, ketika itu tidak disadari, itu tidak bukan menjadi sebuah sujud. Ya sudah seperti biasa aja seperti itu para kanca. Nah kesadaran itu ketika ada mengkonfirmasi lalu misalnya terjadi kesalahan, ada muncul hal baru dari dalam itu tuh cahaya. Ketika kita udah ngeh sama cahaya itu, ya itu kita dengan sendirinya akan patuh, dengan sendirinya kita akan sujud. Bukankah kita setiap saat seperti itu
kata Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ketika kesadaran melihat Allah tadi gitu, benar dengan melihat cahaya, maksudnya sehingga ketika kesadaran melihat Allah itu gitu, itulah yang akan melahirkan sifat baik, sifat jamal seperti yang dibahas dalam video-video sebelumnya para kanca, dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya hingga titik serendah-rendahnya menyatu dengan tanah gitu, dan itu sujud. Bukankah kita setiap saat seperti itu para kanca? Jadi ya tadi misalnya kita habis marahin orang di pinggir jalan gitu, kalau kita mengkonfirmasi ternyata aduh gimana ya ininya gitu rasanya kalau kita, nah di situ proses ruku gitu. Nah ketika kita ini lalu muncul dari dalam tiba-tiba aduh kasihan sebaiknya saya balik lagi minta maaf. Nah itu tuh kita dalam keadaan bersujud, kita patuh terhadap cahaya itu, seperti itu para kanca. Nah ketika hal itu tidak disadari ya sudah akan menghilang begitu saja gitu. Jadi sebetulnya yang dimaksud di sini adalah itu adalah sebuah proses menyadari para kanca, sebuah proses penyadaran terhadap apa yang sedang dijalani, seperti itu para kanca. Karena ketika tidak disadari ya sudah menguap begitu saja dan enggak ngeh bahwa kita itu adalah bukan aku yang sesungguhnya, aku yang di balik cermin, seperti itu para kanca. Dan ini mulai sangat luar biasa sekali, sangat seru sekali para kanca, dan kita akan melanjutkan di video-video yang akan datang setelah sujud, lalu kemudian duduk para kanca. Nah dari duduk itu akan ada apa? Kita akan melanjutkannya di video-video yang akan datang para kanca. Jadi sebelumnya kita ulang dulu bahwa bukankah kita itu setiap saat berdiri, kata Nabi Khidir, dalam keadaan sadar, kita berdiri sebagai aku, lalu kemudian setiap saat kita selalu membutuhkan titik hening dengan bersedekap, lalu kemudian konsentrasi untuk menyatukan gerak laku dan ucapan, seperti itu. Bukankah kita setiap saat seperti itu? Lalu kemudian setelah terjadi A, B, C, lalu bukankah kita selalu mengkonfirmasi, kita selalu ruku ke dalam, bahkan ada yang di sana sampai sedih seperti itu gitu, bahkan sampai ada yang menangis gitu. Dan setelah itu baru tenang gitu. Dan nah di titik itu kemudian rahasia iman itu sudah mulai diresapi, seperti itu para kanca. Ketika berada di kesadaran itu sedih gitu atau apa. Nah, lalu kemudian ada muncul sesuatu dari dalam itu yang di dalam pupuk nanti itu disebut sebagai cahaya gitu para kanca, disebut sebagai cahaya. Dan dengan sadar melihat cahaya, lalu kemudian kita melanjutkan kesadaran kepatuhan kepada cahaya itu para kanca, dan disadari seakan-akan melihat Allah, seperti itu para kanca, sehingga lahirlah sifat baik atau sifat jamal. Ketika kita tidak berada di kesadaran itu, tidak berada di kesadaran sujud, maka aku baik, seperti itu para kanca. Jadi bukan kesadaran melihat cahaya dari Allah lalu kemudian terjadilah aku dan aku terdorong seperti ini. Nah di situ sifat jamal yang dimaksud di sini para kanca, sifat baik itu para kanca yang ada di video yang akan datang. Nah kita akan melanjutkan ke duduk di video yang akan datang para kanca. Bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe para kanca, karena itu sangat bermanfaat sekali buat kita untuk lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang lain, dan itu gratis. Dan jika bermanfaat silahkan share seluas-luasnya para kanca. Akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri